Video kali ini, konten kali ini aku mengundang salah satu seorang yang multi talent dan orangnya sekarang sedang di samping aku sekarang. Hai. Nah, nama abang ini adalah Wiharjo Hadiwibowo, biasa dipanggil Bang Bowo ya. Iya benar Bu. Oke. Ya. Jadi aku nih nggak ngerti ya guys ya, kenapa bisa ada orang yang multi talent itu. Memang bakat dari lahir atau memang karena kebutuhan? Coba jelasin nih Bang. Gimana sih kok bisa semuanya gitu? Ya, memang banyak sih beberapa teman yang bilang ke aku bahwasanya ini orang kok multi talent ya, bisa semuanya gitu. Ya mungkin kalau kita bisa bilang satu karunia yang dikasih gitu ya. Iya, iya. Sisi lain memang kesusahan hidup sebenarnya. Jadi kalau kita flashback lagi dari masalah hidup yang dulu, sebenarnya hidupnya nggak gitu enak-enak kali. Jadi segala sesuatu harus bisa dilakukan. Oh, jadi kebutuhan juga lah. Hidup. Jadi abang ini pengusaha ya guys. Yang pertama ya. Yang kedua itu dia MC juga bisa, ngelawak juga bisa guys. Dan satu lagi nyanyi juga bisa. Jadi untuk memulai usaha itu gimana Bang dari awal? Iya, kalau untuk memulai usaha mungkin balik lagi ini keturunan gitu. Jadi orang tua aku dulu punya bisnis, salah satunya dulu bisnis rental mobil angkot gitu ya. Terus mama punya bisnis usaha pelaminan. Jadi nurun ke aku dan aku juga udah mulai bisnis dari mulai SD, udah mulai berjualan. Kalau dulu istilahnya jualannya kita ngider gitu ya. Ya, jualan apa tuh? Jualan kue dulu. Jualan kue ya. Jadi ambil kue dari pengrajin kue, aku jualan ke sekolah-sekolah. Nah sampai satu titik aku tuh punya satu bisnis yang menurut aku udah bisa mumpuni, tapi ternyata gagal. Jadi bisnis yang aku lakukan itu udah bolak-balik jatuh bangun dan alhamdulillah sekarang sudah eksis seperti inilah gitu. Iya, oke. Jadi memulai usaha dari SD ya? Iya, dari SD ya. Jadi memulai usaha itu nggak yang langsung bisa sukses atau bisa langsung maju ya Bang ya? Pasti ada jatuh bangun ya? Kalau dari prinsip aku sih dan pemahaman yang selama ini aku jalanin dengan diskus ke beberapa orang, ya menurut aku bisnis itu nggak bisa sekali kita coba langsung jadi, kecuali kita mengambil bisnis yang konsepnya tuh franchise. Karena apa? Franchise itu dia udah ada platformnya, jadi kita hanya tinggal mengikutin yang ada di dalam itu, ya insya Allah sukses. Tapi kalau memang bisnis itu kita bangun dari nol, faktornya terlalu banyak. Makanya aku selalu tekankan ke beberapa orang yang ada di sekitaran, aku bilang memulai bisnis tuh harus dari sekarang, jangan ditunggu. Nah, misalnya tunggu nantilah, tunggu setelah nggak jadi karyawan, atau tunggu nantilah, tunggu ada modal begini, jangan ditunggu gitu. Karena pada saat kita menunggu, pada saat itu juga waktu kita sudah mulai terbunuh. Dan tiba nanti satu masa, misal nih usia kita udah lanjut, usia 40 gitu, baru kita mulai, belum tentu kita bisa langsung sukses gitu. Padahal dalam kegagalan itu ada pelajaran, dan ini yang aku dapatin sampai sekarang. Kalau aku bilang mungkin dalam buku hidup kegagalanku udah penuh nih, tinggal sekarang menuju suksesnya. Iya, tinggal menuainya lah ya. Panennya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, banyak orang yang ini nggak bisa buka usaha itu karena nggak punya modal ya. Itu paling banyak kalau di survei ya. Itu abang memulai usahanya dulu ada modalnya, apa memang benar-benar dari nol gitu? Ya, jadi kalau berbicara tentang modal usaha, mungkin kebanyakan dari orang-orang lain yang baru memulai usaha itu, modal itu hanya menjadi satu faktor pembenaran bagi dia. Faktor pembenaran maksudnya apa? Aku belum mulai usaha karena aku belum punya modal nih, gitu. Jadi dia seperti membenarkan diri dia. Ya iya, wajar aku belum punya usaha karena aku belum punya modal. Nah, aku sedikit menjelaskan. Dulu aku mulai usaha, yang aku bilang usaha omsetnya udah sampai angka 500 jutaan per bulan. Itu modal aku hanya 1.250.000. Cuma 1.250.000, tapi perputarannya udah sampai di angka 500 juta. Kenapa bisa? Karena sebenarnya modal itu yang penting kita punya niat dulu nih. Kan kita nggak mungkin nggak punya uang saku ya. Jadi uang saku kita sisihkan ini untuk sebagai operasionalnya dulu. Operasional dalam arti kita bisa jalan dari satu titik ke titik yang lain, kita bisa datangin customer, kita bisa datangin calon pembeli kita. Nah, untuk modal usaha belanjanya gimana nih? Kan pasti butuh modal. Kita cari investornya gitu. Nah, investor itu seperti apa formatnya?
cari aja tuh di Google seperti apa pembandingnya. Misalnya kalau penanam modal tuh bisa dapat sekitar 10-20% secara bagi hasil. Nah itu yang aku lakukan, makanya dulu modal aku yang terkumpul tuh sekitar 200 juta dan omset harian itu per bulan itu bisa udah mencapai hampir ke angka 1M. Ya syukurnya bisnis itu gagal gitu. Oh di situ gagal. Bisnis itu gagal lagi dan membangun aku lagi sekarang. Dan sekarang alhamdulillah dari kegagalan itu aku mulai belajar di mana sih kelemahan bisnis itu, di mana sih kelemahannya pada saat investor nanam ke kita, kenapa bisa gagal, kenapa bisa begini-begini, dan aku mulai mengaplikasikan ke bisnis yang baru yang sekarang kafe yang ada sekarang ini. Alhamdulillah ini pure sekarang udah total modal sendiri gitu. Dan ketika itu kan pernah gagal ya. Biasa orang kalau gagal dia nggak mungkin dirinya itu nggak ini ya, apa namanya, down ya. Itu cara Abang mengatasi itu gimana gitu? Ya jadi gini, kegagalan itu makanya pada saat kita sekali gagal mungkin kita merasa kecewa cukup tinggi atau down yang cukup tinggi. Tapi pada saat kita terlalu sering gagal, sama nih kayak kita patah hati nih. Kalau kita sekali patah hati kita bisa stres nih gitu ya. Stres entah gimana-mana, galau, nggak bisa tidur, nggak bisa macam-macam gitu. Tapi kalau kita patah hatinya terlalu sering, mungkin hati kita udah kebal nih, udah nggak ada stres-stres lagi gitu. Nah, jadi mungkin karena aku udah terlalu sering gagal, jadi aku nggak bangun ya. Jadi begitu setiap ada kegagalan, aku cari positifnya aja. Wah, kegagalan kemarin nih di mananya yang kurang ya? Oh, di sini gitu. Di sini memang waktu awal-awal gagal aku tuh stres, nggak bisa tidur. Gimana cara balikin uang gitu-gitu ya. Tapi beberapa kali gagal aku selalu ambil sisi positifnya dan alhamdulillah, makanya aku bilang kalau dibilang buku harian kegagalan tuh mungkin udah penuh. Jadi sekarang tinggal buku kesuksesannya nih, insya Allah gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk sebuah kesuksesan itu harus niat ya yang pertama ya Bang ya, niat, usaha. Betul. Banyak yang bilang kalau nggak punya modal nggak bisa buka usaha. Itu sebenarnya hanya pembenaran aja ya. Sebenarnya yang paling penting itu niat ya. Iya betul. Kalau niat kita sudah bulat dan berusaha bersungguh-sungguh pasti bisa ya Bang. Iya benar. Nah satu nih aku yang ngelihat anak-anak milenial sekarang ya, anak-anak yang kekinian nih kalau aku bilang, mereka sekarang sebenarnya sangat gampang nih untuk memulai satu usaha. Usaha tuh nggak perlu dalam bentuk menjual satu produk gitu ya. Usaha tuh bisa dalam bentuk misalnya kayak gini nih, membuat podcast seperti ini, membuat YouTube sini. Nah kita tuh harus tampil beda poinnya. Apapun yang kita lakukan, bisnis apapun yang kita lakukan harus beda gitu. Nah beda salah satunya nih, aku salut nih pada saat Mawar Channel kemarin ngubungin gitu kan, pengen podcast collab gitu. Di mana podcastnya? Di cafe aja Bang. Wah gila nih. Hampir tidak ada tuh satu referensi pun podcast itu yang ada di outdoor gitu, baru Mawar buat. Dan ini satu terobosan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu apa ya, nilai jual dari Mawar Channel gitu. Oke, amin. Dan itu yang pertama ya, yang cerita usaha. Dan kedua kan banyak lagi bakat-bakat Abang nih, dari mulai MC sampai ngelawak. Itu tuh belajar dari mana atau memang kebutuhan juga gitu? Ya mungkin sifat dasar aku tuh orangnya suka komunikasi ya dengan orang lain dan suka membuat orang itu senang gitu, nggak suka buat orang marah sama aku. Jadi semuanya ngalir gitu aja gitu. Ngelihat, banyak baca, karena semakin kita banyak baca semakin banyak kita pengetahuan, dan di situ bisa kita pelintir sedikit untuk jadi satu guyonan gitu. Jadi sifat humor itu mungkin muncul karena banyak pengetahuan. Itu sih poinnya. Tapi kalau untuk yang kayak MC dan lain-lain tuh mungkin karena orang sales ya gitu. Orang suka jualan jadi ngoceh aja gitu. Itu bakat lah gitu kalau bilang. Terbentuk dengan sendirinya. Iya, terbentuk dengan sendirinya gitu. Oke guys, ini satu lagi ya. Abang ini juga bisa nyanyi. Boleh nggak kita dengar suaranya sedikit? Ya, aduh, ditantangin nih, di challenge nih. Sedikit aja ya, bahwasannya memang buktikan bisa nyanyi gitu guys. Ya, oke. Kalau memang pengen tahu nih, aku tuh punya channel juga sebenarnya, yaitu review story kita. Di situ ada kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 lagu yang aku upload di dalamnya. Itu sebenarnya koleksi lagu lama gitu. Dulu aku punya band namanya Frankenstein. Ya, totali semuanya yang nyiptain lagunya aku. Dan yang terbaru aku baru upload kemarin, cuman itu iseng aja, judulnya Bintang. Pernah punya band? Pernah punya band dulu. Pernah punya band, pernah tampil di salah satu waralaba terkenal, franchise terkenal, ayam-ayam gitu ya. Franchise terkenal ayam-ayam gitu. Dan alhamdulillah juara 1 waktu itu. Kita pengen buat rekaman,
udah jadi satu album tapi terkendala salah satu personil kita keluar waktu itu, jadi putus semuanya. Dan aku masih terus nyiptain lagu. Setelah itu aku masih terus nyiptain lagu. Bahkan ada, lihat aja di YouTube, ada satu lagu tentang corona yang aku ciptain. Oke. Dan itu di situ, di band itu berarti abang vokalisnya? Vokalis yang kita. Oke. Bener kan guys? Kalau pengen dengar suaranya, cocoknya kalau ada musiknya gitu ya. Iya. Oke. Jadi satu inilah quotes abang. Ya. Untuk kan masing-masing orang tuh punya prinsip hidup ya. Sebelum kita tutup podcast ini, apa prinsip hidup abang yang bisa maksudnya membentuk abang hingga sukses sekarang ini? Ya, jadi quotes yang selalu aku tanamkan dalam diri aku, jadilah orang yang bisa apa aja dan bisa semuanya gitu. Jadi apa aja dan bisa semuanya. Jadi makanya kenapa dibilang aku multi talent, aku tuh memiliki satu quotes dalam diri aku tuh pasti bisa kok, aku tuh harus bisa kok, seperti itu. Jadi dalam diri aku tuh aku harus bisa apa aja dan bisa buat apa aja gitulah quotesnya gitu. Quotesnya, oke guys. Oke, kita tutup aja podcast kali ini. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya jangan dimasukkan ke hati ya guys ya. Tunggu konten-konten selanjutnya. Dadah. Siap.